Halo semua, apa kabar hari ini? Sehat selalu kan? Kali ini review menit akan membacakan alur cerita film yang tentunya dibawakan oleh teman saya. Selamat menonton ya teman-teman semuanya, jangan lupa like dan komentar. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger di masa mudanya yang berjudul Commando. Mungkin sebagian besar yang lahir di era 80-an sedikitnya pernah nonton film ini. Namun bagi kalian yang belum pernah nonton filmnya atau lupa lagi ceritanya, saya akan menceritakan kembali alur filmnya. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan dengan keseharian mobil pembuangan sampah tengah melakukan pekerjaannya. Dan tanpa diketahui masalahnya kenapa, kedua pekerja sampah ini ternyata komplotan pembunuh yang telah dipastikan targetnya, yang diantaranya adalah si bapak ini. Keesokan harinya, pria bernama Cook ini melakukan hal serupa di sebuah showroom mobil, yaitu membunuh targetnya dengan cara menabrak korbannya. Kemudian scene beralih pada seorang pria yang tengah berada di dermaga. Dan di sini sudah ada Cook. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung meledakkan perahunya. Kemudian di sini kita akan diperlihatkan dengan lakon dalam film ini. Pria berotot kekar ini bernama John Matrix. Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat yang kini tengah hidup tenang dan bahagia tanpa pasangan, yang menetap di sebuah pegunungan bersama putrinya yang bernama Jenny. Di suatu pagi, ketika John dan Jenny tengah sarapan, tak lama kemudian datang helikopter tentara angkatan darat, yang membuat Jenny sedikit cemas jika ayahnya akan pergi lagi untuk berperang. Namun John berjanji takkan melakukannya. Kemudian di sini ada Mayor Franklin Kirby. Dia merupakan mantan atasannya John saat di pasukan khusus. Di saat ia memanggil John, Kirby pun dikagetkan John dengan aksi sigapnya merampas pistolnya Kirby. Sambil bercerita, Kirby pun menjelaskan jika ketiga rekannya bernama Lawson, Forrestal, dan Bennett telah dibunuh seseorang tak dikenal, yang kemungkinan besar John menjadi target selanjutnya. Untuk itu, sebelum Kirby pergi, ia pun memerintahkan dua prajurit tentaranya untuk menjaga kediaman John dari pembunuh bayaran tersebut. Di saat Kirby pergi, tiba-tiba para pembunuh itu datang dan langsung menembaki John dan Jenny. Namun mereka berdua keburu menyelamatkan diri dengan diikuti salah satu tentara yang masih selamat. Di tengah serangan itu terjadi, John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamarnya. Sementara John mengambil senjatanya di gudang. Ketika John masih di gudang senjata, salah satu dari mereka berhasil menemukan Jenny. Di saat John berusaha akan masuk lagi ke rumahnya, tentara itu pun telah tewas. Dan salah satu penjahat itu sudah ada di hadapan John. Kemudian penjahat itu pun berkata jika Jenny akan baik-baik saja asalkan John mau bekerja sama dengan mereka. John yang tak bisa diajak kompromi langsung menembak penjahat itu dan berusaha mengejar mereka demi menyelamatkan Jenny. Namun mesin mobilnya John telah dirusak oleh mereka. Dengan kepiawaian John sebagai mantan pasukan khusus, ia pun langsung mendorong dan menaiki mobil mogoknya agar bisa melaju melalui bukit terjal tersebut. Setelah John berhasil mendekati para penjahat tersebut, mobilnya pun terhenti, nyungsep dan meledak. Namun John keburu keluar dan terkepung oleh mereka, hingga ia pun berusaha melawannya. Namun karena mereka banyakan, akhirnya John pun tertangkap. Ternyata di sini ada pria bernama Bennett yang pura-pura terbunuh saat diceritakan Kirby. Semenjak Bennett dipecat oleh John saat di pasukan khusus, Bennett menaruh dendam terhadap John. Alhasil John pun dibius dan dibawa ke markas mereka. Kemudian di sini ada komandan mereka bernama Arius, seorang mantan diktator Amerika Selatan. Lalu Arius meminta John untuk bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Presiden Valverde dan membantu Arius menggulingkan pemerintahannya. Arius memerintahnya karena John merupakan orang kepercayaan Presiden Velasquez. Jika John tak mau melakukan perintah ini, maka dipastikan John takkan bisa melihat Jenny untuk selamanya.
Dengan sangat terpaksa, akhirnya John pun pergi ke Valverde dengan ditemani Hendrik hingga sampai di tujuan. Sebelum masuk pesawat, di sini ada pria bernama Sully. Dia memastikan John dan Hendrik benar-benar menaiki pesawatnya. Saat berada di dalam pesawat, John meminta selimut dan bantal kepada pramugari tersebut. Karena bayaran Hendrik di film ini sedikit, dia pun harus tewas di sini oleh John dengan dipatahkan lehernya. Setelah John menyelimuti Hendrik, lalu John meminta kepada pramugari tersebut supaya tidak membangunkan temannya ini hingga sampai di tujuan. Di saat pesawat akan berangkat, John berusaha mencari cara agar bisa turun dari pesawat ini. Namun di sisi lain, Sully terus memperhatikannya dari bandara. Akhirnya, John berhasil terjun melalui roda pesawat dan tepat terjatuh di sebuah rawa. Kemudian, John langsung memasang timer dengan waktu tibanya pesawat di tujuan. Lalu, John bergegas kembali ke bandara untuk mengejar Sully. Dan John berhasil menemukan Sully tengah mengajak kencan pramugari bernama Cindy. Karena Cindy menolak ajakannya, Sully pun terus mengikutinya. Sesampainya di parkiran, Sully terus mengajak Cindy untuk berkencan, namun tetap ditolaknya. Karena di zaman film ini nggak ada Gojek, tak lama kemudian John pun menyandra Cindy untuk menebeng agar mengikuti mobilnya Sully. Sesampainya di tujuan, John pun menceritakan kejadiannya pada Cindy. Jika anaknya tengah diculik dan satu-satunya petunjuk untuk membebaskan anaknya hanyalah Sully. Kemudian, John meminta Cindy untuk merayu Sully dengan mengatakan jika Cindy sangat tergila-gila terhadapnya. Lalu, ajak Sully menemui John di sini. Namun, di saat Cindy memasuki tempat tersebut, dia malah melapor ke keamanan setempat jika dirinya tengah diculik dan diancam oleh seorang pria berbadan besar. Mengetahui laporan itu, John pun langsung dihadang beberapa keamanan. Sementara di dalam, Sully tengah bertransaksi dengan rekan bisnisnya. Dan tanpa disengaja, Sully melihat Cindy. Di saat yang bersamaan, ketika John berusaha kabur dari sergapan keamanan, akhirnya Sully pun melihat John yang masih berada di sini. Sehingga ia pun berusaha mencari telepon umum. Namun John berhasil menangkap Sully sambil ia pun dihadang oleh beberapa keamanan yang berusaha menangkapnya. Sehingga Sully pun kabur. Ketika Sully terlihat turun akan kabur, John langsung mengejarnya. Namun lagi-lagi John dihadang oleh beberapa keamanan yang terus berdatangan. Alhasil, Sully pun berhasil kabur menaiki mobilnya. Sementara John berusaha mengejarnya dengan memakai mobilnya Cindy. Namun tiba-tiba muncul Cindy di tengah jalan, dan ia pun ikut menaiki mobilnya. Saat dalam pengejaran, Cindy pun ngomel-ngomel kepada John karena telah merusak mobilnya. Untuk menghentikan Sully, akhirnya John pun menabrak-nabrakan mobilnya, yang membuat mobil Sully pun terguling. Ketika John mencoba menginterogasi Sully, dia enggan memberitahu di mana Jenny berada. Dan terus berbelit-belit tak mau mengaku. Karena John sudah menemukan kunci hotelnya, tanpa kompromi lagi, John pun menjatuhkan Sully ke jurang hingga tewas. Ketika mobil tahanan itu maju, kemudian Cindy langsung meluncurkan roket dengan tujuan mengenai mobil tahanannya. Namun, dia malah menembak terbalik. Mengetahui itu, Cindy pun membalikkan roketnya dan tepat mengenai mobil tahanan tersebut. Sehingga mobil itu pun terguling dan John berhasil kabur. Sesampainya di tempat pesawat amfibi, di saat akan menaiki pesawat, mereka kepergok penjaga di sana. Sehingga John dan penjaga itu pun saling menembak. Namun, John berhasil membereskan para penjaga tersebut. Sementara Cindy menerbangkan pesawatnya, yang menurutnya pesawatnya ini sudah jadul sekali.
Di sisi lain, di sini Jenny berusaha kabur dengan menggunakan gagang pintu. Lalu ia pun berusaha membongkar jendelanya yang telah ditutup dengan kayu. Di waktu yang sama, ketika John sampai di tujuan, di tempat lain pesawat yang dinaiki oleh Hendrik pun mendarat di Valverde. Kemudian John pun pergi sendiri untuk menyelamatkan Jenny. Sementara Cindy menunggunya di pesawat sampai ada aba-aba dari John muncul, baru ia bertindak. Sebelum mulai menyerang, John pun berubah wujud menjadi komando. Ketika akan melancarkan aksinya, John pun mengawasi terlebih dahulu tempatnya itu. Di sisi lain, di Bandara Valverde, di sini ada dua orang yang menjemput kedatangan John dan Hendrik. Namun, setelah mereka berdua mengetahui Hendrik sudah tewas, mereka pun langsung menelpon Arius dan menyampaikan kabarnya jika John tak ada di pesawat. Kemudian, John memasang beberapa bom waktu serta bergerilya menghabisi para pasukan Arius satu persatu tanpa berbuat keributan. Namun pada akhirnya, kedatangan John pun diketahui oleh mereka, sehingga mereka pun langsung saling menyerang antara satu orang melawan banyakan. Mengetahui tempatnya tengah diserang oleh si John, Bennett pun berusaha memindahkan Jenny. Namun, Jenny keburu kabur melalui jendela yang dijebol. Sementara itu, John semakin dikepung oleh ratusan pasukan Arius. Namun sejauh ini, karena John Bugalakon masih aman terkendali. Setelah berjibaku dengan tembakan, akhirnya John pun terkena ledakan granat, yang membuat dirinya terluka dan memilih kabur bersembunyi di sebuah gudang. Namun gudang tersebut langsung ditembaki dengan rentetan senjata. Di saat berhenti menembak, salah satu dari mereka mencoba mengeceknya. Tiba-tiba John menyerang mereka dengan alat perkakas yang ada di gudang tersebut. Lalu di tempat lain, Jenny terus dikejar oleh Bennett hingga Jenny pun terpojok. Dan di saat yang sama, John pun berhasil menemukan Arius. Sehingga John dan Arius saling menembak, yang pada akhirnya Arius pun tewas hingga terjatuh. Ketika John berlanjut mencari Jenny, Bennett keburu lebih dulu menangkap Jenny, dan Bennett berhasil menembak John mengenai tangannya. Kemudian John menantang Bennett untuk berduel tanpa menggunakan senapan. Bennett yang merasa tertantang akhirnya melepaskan Jenny dan membuang senapannya. Sehingga mereka berdua pun menjadi berkelahi dengan menggunakan bayonet dan alat-alat yang ada. Namun perkelahian ini pun dimenangkan oleh John dengan menusukkan pipa besi yang menembus tepat di dadanya, disertai kebocoran uap gas dari pipa tersebut. Di akhir kisah film ini, ceritanya Kirby dan pasukannya datang untuk menyelamatkan John. Namun, John dan Jenny sudah selamat tanpa harus Kirby dan pasukannya datang. Dan film pun tamat.